Nah, pada bagian ini atau video ini akan dijelaskan bagaimana sistem bilangan yang akan kita pelajari di pelajaran TPMM ini di semester 2. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem bilangan itu yang umum digunakan dari kita waktu SD ya, dari TK bahkan, itu adalah bilangan namanya desimal. Desimal ini dia bilangan berbasis 10 atau beradik 10. Basisnya 10. Nanti kita cari tahu 10 dari mana ya. Nah, angkanya adalah angka dasarnya ya, bukan angka kombinasi. Angka dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok cuma sampai 9? Karena yang selanjutnya berapa? 10 kan? 10 itu adalah kombinasi angka 1 dan 0. Lalu 11 adalah kombinasi 1 dengan 1. Makanya ini bukan basisnya. Dia adalah lanjutannya. Kok berbasis 10 tapi angkanya sampai 9? Karena kita menghitungnya nolnya dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 variasi yang kita bisa gunakan pada bilangan desimal. Ini yang sering kita pakai. Kita tahu cara menjumlahkannya, cara mengurangi dan sebagainya. Ini yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita belajar sistem bilangan? Karena nanti kita akan memprogram suatu perangkat ya. Nah, perangkat itu kan merupakan mesin. Nah, bahasa yang kita gunakan itu kita harus belajar bahasa mesinnya. Bahasa mesin yang bisa mereka ngerti itu biasanya menggunakan bukan kata-kata tapi menggunakan bilangan. Misalnya nih, kita bikin program, kalau saya bilang 1, kamu maju. Kalau saya bilang 2, kamu ke kanan gitu. Artinya, kita memberikan perintah dalam bentuk angka, namun angkanya bukan desimal, tapi bilangan yang lain, yaitu bisa oktal, bisa heksa, ataupun biner. Gitu ya. Itu yang pertama, kenapa kita harus belajar bilangan selain desimal. Nah, selain desimal, kita juga akan sering menggunakan yang namanya bilangan oktal. Ini yang satu ya. Oktal. Oktal itu kan okta tuh artinya 8 ya. Oktagonal tuh segi 8. Artinya dia berbasis 8. Desi itu kan 10 ya. Berbasis 10, okta itu berbasis 8. Mirip dengan desimal, cuman kalau desimal sampai 9, nah si oktal ini dia lebih terbatas. Karena dia hanya berbasis 8, maka dia angka bilangannya basicnya tuh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak ada 8 dan 9, karena ingat berbasis 8, lihat. Ada 8 variasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variasi. Nah, angka selanjutnya bagaimana? Sama dengan desimal. Karena desimal kan angka selanjutnya kombinasi nih, 1 dengan 0. Nah, di sini juga sama. 7, udah 7 tuh bukan 8, dia nggak punya angka 8. Tapi dia langsung ke 1, 0 kita nyebutnya. Ya, udah 1, 0, masih ada 1, 1, titik-titik, misalnya nanti nyampe lagi ke 1, 7. Udah 1, 7 berapa? Nggak ada 1, 8, karena dia nggak punya angka 8, nggak punya 9. Ya, jadi dia langsung ke 2, 0 gitu loh. Basisnya dia hanya angka ini saja. 8 variasi. Itu oktal ya, 8. Selanjutnya ada yang namanya bilangan heksa desimal. Heksa itu 6, heksagonal kan segi 6, desimal itu 10, berarti dia 6 sama 10, bilangan berbasis 16. Oke. Ini yang agak unik karena dia ada 16 variasi nih. Jadi apa aja variasinya? Yang pertama semua desimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu masuk semua. Nah, selanjutnya kan
kita tahu ada 10 ya kalau desimal. Nah, kalau di heksadesimal setelah 9 adalah huruf A, terus B, C, D, E, terus F. Nah, sampai F. Lihat. Ini 9, 10-nya itu A, 11 itu B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Nah, ini adalah variasi yang bisa digunakan pada bilangan heksadesimal. Jumlahnya ada 16 variasi. Nah, setelah F apa nih? Setelah F, ya nggak ada G ya, nggak punya G. Jadi setelahnya adalah 10, terus 11 gitu ya. Terus nanti ketemu lagi misalnya 1F atau 19. 19. Udah 19 bukan 20 tapi 1A gitu loh. Nah, itu heksadesimal berbasis 16. Yang terakhir itu yang namanya, kalau ini kan 10, 8, 16 besar-besar angkanya. Yang terakhir itu ya namanya bilangan biner. B itu 2. Jadi dia berbasis 2. 2 doang, 2 variasi doang. Keadaannya cuma ada 2 gitu. Kalau enggak 0 itu 1. Cuman ini aja angkanya. Kalau enggak 0, 1. Kalau 1, 0 gitu. Enggak ada pilihan lain, enggak ada 2, enggak ada 7 dan sebagainya. Hanya ada 0 dan 1. Nah, contohnya untuk bilangan desimal, ya contohnya sehari-hari aja misalnya 19 gitu ya, 25 gitu. Kalau yang oktal misalnya 24, 7, 7 ya, nggak ada 78, nggak ada angka 8-nya. Kalau heksa contohnya misalnya 8F, 32A, 7D misalnya. Itu adalah contoh heksadesimal. Nah, yang biner contohnya dia bisa jadi panjang. Misalnya 1, 0 ya, 1, 1, 1, 1, 0 gitu. Ini contohnya. Ini ada pertanyaan mungkin udah 0, serunya kan 1. Udah 1 berapa? 1, 0. Udah 1, 0, 1, 1. Udah 1, 1, 1, 0, 0. Coba pelajari polanya sama kalian. 1, 0, 0, selanjutnya 1, 0, 1 gitu. Nanti lanjut lagi 1, 1, 0, 1, 1 gitu. Jadi dia akan bisa sangat panjang. Contohnya kayak gitu ya. Nah, itulah bilangan-bilangan yang akan kita pelajari pada sistem bilangan ini. Nah, yang sering dipakai itu adalah 2 ini sebenarnya, heksadesimal dan biner. Jadi biner tuh ini merupakan kunci dari elektronik digital. Dia hanya ada 2 keadaan, kalau nggak mati nyala, kalau nggak nyala mati gitu. Nah, heksadesimal ini adalah bilangan yang nanti dipakai untuk pemrograman, untuk mempersingkat programnya. Nah, itu untuk penjelasannya. Untuk konversinya nanti dijelaskan pada video yang lain. Ya, silakan pelajari.